Pemandangan indah tersaji di puncak Gunung Qingluan. Di antara pepohonan dan kabut tipis yang menari di udara, tampak seorang pria sedang mengapak kayu. Setiap hari, inilah pekerjaannya, menebang kayu bakar hingga menumpuk tinggi menjulang. Saat matahari mulai condong, pria itu duduk sejenak, menyeka peluh di dagunya. Ternyata, seluruh tumpukan kayu itu adalah hasil potongannya hanya dalam satu hari. Ia menoleh ke samping, melihat sebuah layar sistem yang melayang di udara. Di sana tertulis bahwa jumlah kayu bakar yang telah dipotongnya mencapai lebih dari 3,6 juta. Sistem bahkan memberinya gelar, Saint of Chopping Firewood. Meski begitu, pria itu tidak menunjukkan ekspresi bangga atau puas. Wajahnya datar, nyaris acuh. Namanya Bai Luochen. Dia bukan penduduk dunia ini pada awalnya. Dahulu, dia adalah manusia modern dari bumi. Semasa SMA, dia dikenal sebagai siswa berbakat. Tapi, setelah lulus dan masuk dunia kerja, dia menolak tunduk pada disiplin perusahaan yang kemudian menyeretnya dalam tekanan hingga berujung pada depresi. Hidupnya berakhir, lalu dimulai kembali. Ia terlahir kembali di dunia ini dan menjadi guru di Akademi Qinghong, tepatnya di Departemen Rune dan Segel. Bai Luochen pernah berpikir bahwa dengan sistem yang ia dapatkan, ia akan menapaki kehidupan yang berbeda dan memperlihatkan kekuatannya. Siapa sangka sistem yang diberikan padanya hanya menyuruhnya menebang kayu. Tak lebih, tak kurang. Meski telah mencapai gelar Saint of Chopping Firewood, ranah kultivasinya masih tertahan di tingkat open light. Ia tertawa getir dalam hati setiap kali mengingat harapannya dulu. Di tengah lamunannya, seorang utusan datang dengan sikap kurang ajar. Ia berdiri di atas tumpukan kayu yang Bai susun rapi. Beberapa balok kayu jatuh berserakan. Utusan itu menyampaikan bahwa ujian perekrutan murid di Aula Qianshan telah dimulai, dan Bai Luochen diminta hadir untuk memilih murid yang akan diajarnya. Melihat dasar kultivasi Bai Luochen yang stagnan selama bertahun-tahun, kebanyakan orang merasa tidak mungkin ada murid yang mau memilihnya. Bai tetap melanjutkan pekerjaannya, lalu menyuruh utusan itu pergi. Meski tahu peluangnya kecil, ia tetap memutuskan untuk datang. Dalam perjalanan nanti, ia berencana untuk berburu. Sementara itu, suasana di halaman pendaftaran sangat ramai. Antrian mengular, para calon murid tampak antusias. 3 orang dari Departemen Ilmu Pedang sedang memuji pemimpin mereka. Mereka menyebut sang ketua luar biasa karena mampu merekrut 500 murid tahun ini. Di sisi lain, kerumunan orang mulai membicarakan ketidakhadiran Bai Luochen. Ada yang mengejek, mengatakan bahwa Bai bukan hanya tak mampu mendapatkan murid, tapi juga tak pernah hadir. Ketua Departemen Ilmu Pedang akhirnya bersuara lantang, menuduh Bai Luochen keterlaluan karena sudah 10 tahun tak menerima murid dan bahkan tidak muncul dalam acara perekrutan. Ia meminta dekan yang duduk di kursi utama agar mencopot Bai Luochen dari posisi mengajar dan mengusirnya dari puncak Qingluan. Dekan menanggapinya dengan tenang. Ia mengingatkan semua orang bahwa Bai kehilangan basis kultivasinya 10 tahun lalu saat melindungi akademi. Suasana langsung hening. Juniorian maju ke depan, menghormati jasa Bai Luochen, tapi menyatakan bahwa kondisi Bai sekarang memang tidak cocok lagi untuk mengajar. Seorang peserta lain menambahkan, Bai tetap bisa tinggal di puncak Qingluan asalkan mundur dari posisi guru. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kerumunan. Terima kasih atas perhatian kalian padaku. Aku sangat tersentuh. Semua mata tertuju pada sosok yang baru datang. Bai Luochen membawa seekor ular mati di tangan kanannya. Ketua ilmu pedang mendekatinya dengan wajah mengejek. Ia menyindir, mengatakan bahwa Grandmaster Bai terluka hanya karena menangkap seekor ular. Bai Luochen menjelaskan bahwa ular itu memiliki basis kultivasi dan hampir membunuhnya. Orang-orang mulai berbisik, mengejeknya karena tak percaya seekor ular bisa memiliki kultivasi. Tapi seorang wanita cantik di antara kerumunan tampak berbeda. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan matanya, dia melihat jelas. Aura yang terpancar dari ular itu benar-benar luar biasa, bahkan setelah mati. Ketua pedang tetap tak peduli. Ia mengaku punya sebuah pil 5 elemen kultivasi dan berkata akan memberikannya kepada Bai sebagai hadiah, asalkan Bai berhasil mendapatkan murid. Jika tidak, maka Bai harus mengundurkan diri dari posisinya. Bai Luochen hanya memalingkan wajah. Ia berkata dirinya malas ikut permainan semacam itu karena toh dia memang tak akan mendapatkan murid. Ia pun bersiap pergi. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari arah kerumunan. Grandmaster Bai, tolong jangan pergi. Yang berbicara adalah wanita tadi. Ia berdiri dan dengan lantang berkata bahwa ia bersedia menjadi murid Bai Luochen dan belajar seni runi darinya. Orang-orang di sekitarnya berusaha menghentikannya. Mereka mengejek Bai Luochen yang sudah bertahun-tahun tertahan di tingkat open light, menyamakannya dengan ayam yang tak punya kekuatan tempur.
Bahkan mereka mengatakan bahwa jika wanita itu menjadi murid Bai, ia akan menjadi pelayan, bukan murid. Ketua pedang pun menawarkan wanita itu posisi tinggi jika ia memilih Departemen Ilmu Pedang. Tapi, wanita itu tetap bergeming. Ia menggenggam lengan Bai Luochen dan memohon, "Tolong, terimalah aku sebagai muridmu, Grandmaster Bai." Bai Luochen menatapnya lama, lalu menjawab, "Aku tidak setuju." Ketua pedang semakin kesal, menuduh mereka sedang berakting agar Bai tidak dipecat. Ia menunjuk keduanya, mengatakan bahwa Bai Luochen licik dan ia takkan tertipu. Bai kemudian bertanya pada wanita itu, mengapa ia bersikeras menjadi muridnya. Itu hanya buang-buang waktu. Wanita itu terdiam, sulit menjawab. Sebenarnya, dia bukan wanita biasa. Identitas aslinya adalah seorang immortal yang gagal dalam kultivasi dan harus berinkarnasi dengan semua ingatannya masih utuh. Awalnya, dia berencana memilih Departemen Ilmu Pedang, memanfaatkan bakat dan penampilannya. Tapi di detik terakhir, dia menyadari sesuatu. Dengan penglihatan seorang immortal, ia tahu pasti ular yang dibawa oleh Bai Luochen bukan binatang biasa. Itu adalah makhluk yang akan berevolusi menjadi naga. Bahkan saat dia masih menjadi immortal, dia tak akan berani mengatakan dirinya mampu mengalahkan makhluk seperti itu. Tapi pria ini berhasil. Dia menatap Bai Luochen penuh rasa ingin tahu. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukan hal semacam itu? Konferensi rekrutmen pun berakhir. Bai Luochen pulang bersama wanita itu. Dalam perjalanan, Bai bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu menjawab, "Su Liyue." Di dalam hatinya, Bai Luochen menghela napas. Kalau tahu semuanya akan jadi seperti ini, mungkin lebih baik tadi dia tidak datang. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Seperti pepatah berkata, seorang master bisa membimbing murid, tapi latihan dan pencapaian tergantung pada individu itu sendiri. Setelah ini, semua terserah padanya. Sesampainya di puncak Qingluan, Bai Lu membuka pintu rumahnya. Sementara itu, Suli tampak termenung. Ia bertanya-tanya dalam hati, jika Bai Lu sehebat itu, mengapa dia sampai diintimidasi? Dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia bisa saja menghancurkan Akademi Qinghong dalam sekejap. Jadi, kenapa dia tidak melawan? Lamunan Suli terhenti ketika Bai Lu menyapanya. Dengan nada tenang, Bai Lu berkata, "Karena Nona Suli telah memasuki pintuku, ada beberapa aturan yang perlu dijelaskan. Pertama, departemen ini tidak mengatur kursus apapun. Pelajaran tentang rune dan segel di sini sepenuhnya bergantung pada kesadaran diri masing-masing. Kedua, kau bebas datang dan pergi sesukamu. Tidak perlu lapor padaku kemana akan pergi atau apa yang ingin kau lakukan." Bai Lu lalu melanjutkan, "Karena kelangkaan murid dalam mata pelajaranku, tidak banyak sumber daya kultivasi yang tersedia. Tapi kau tak perlu khawatir. Sebagai guru, aku takkan memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang harus diberikan, tetap akan diberikan." Dari kalungnya, Bai Lu mengeluarkan 2 buah buku dan menyerahkannya pada Suli. Yang pertama adalah buku teks utama. Isinya mencakup semua hal dasar hingga lanjutan tentang rune dan segel, disusun langkah demi langkah. Yang kedua adalah buku latihan sepulang sekolah. Tingkat kesulitannya sudah ditandai di sana. Ikuti kemajuanmu sendiri, jangan tamak mengejar kecepatan atau materi. Aku akan memeriksa hasil belajarmu dari waktu ke waktu. Jangan bermalas-malasan. Suli menunduk hormat. Murid ini menerima pengajaran guru, katanya dengan sopan. Bai Lu menunjuk ke arah sisi lain rumah. Kamar murid ada di sana. Semuanya kosong. Pilih saja yang ingin kau tempati. Begitu Suli melihat-lihat bangunannya, ia nyaris ternganga. Rumahnya tampak bobrok, bahkan nyaris roboh. Dalam hati ia mengeluh. Apa aku masih bisa ganti departemen sekarang? Tapi akhirnya ia menenangkan diri. Meski kondisinya buruk, ia tetap tidak berniat pindah. Jika ini harus dijalani, maka dia akan menjalaninya dengan sabar. Sementara itu, Bai Lu tampak sedang sibuk. Ia mulai menyiapkan ular yang sebelumnya ia buru. Dengan terampil, ia menguliti, memotong-motongnya, dan menusuknya seperti sate. Lalu, ia menyalakan api dari ujung jarinya dan mulai membakar arang. Di dalam kamarnya, Suli mencium aroma daging panggang yang menggugah selera. Ia membuka jendela, tapi karena bangunan itu lama tak dihuni, debu langsung berterbangan dan membuatnya batuk. Dari jendela, ia melihat Bai Lu sedang memanggang sesuatu. Suli sempat curiga. Apa yang dia masak itu? Naga. Ekspresinya berubah panik. Naga itu binatang immortal. Biasanya dipersembahkan untuk para patriark. Tapi dia malah memanggangnya begitu saja. Bai Lu terlihat menikmati daging itu dengan santai, membuat Suli menelan ludah dari kejauhan. Ia keluar dari kamarnya sambil berkata, pelan, "Sebagai immortal yang sudah berlatih 10.000 tahun, aku belum pernah mencicipi daging naga." Dengan senyum lebar dan mata berbinar, Suli mendekati Bai Lu. "Guru, aku sedikit lapar. Bolehkah aku mencicipi sedikit saja?" Bai Lu menoleh dan menjawab singkat, "Tidak." Suli langsung membeku di tempat. Dengan ekspresi malu, ia bergumam dalam hati, "Aku ini immortal yang bermartabat, tapi malah ditolak makan daging. Kalau rekan Taois dari hidupku yang dulu tahu soal ini, mereka pasti akan tertawa sampai mati." Melihat ekspresi muridnya yang memelas, Bai Lu menoleh lagi. "Jangan tetap aku seperti itu." Kujawab tidak, ya tetap tidak. Suli berbalik sambil manyun.
Ya sudah, pelit sekali. Tapi belum jauh melangkah, Bailu memanggilnya lagi. Suli langsung menoleh dengan penuh harap. Bisakah aku memakannya sekarang? Bailu mengambil sedikit bagian daging dari ujung tusuk satenya. Ambil ini, jilat saja. Suli menatap potongan kecil itu dengan sedikit jijik, tapi tetap mengambilnya. Bailu menegaskan, murid seharusnya tidak memanggil guru mereka pelit. Jilatlah tusuk sate itu, lalu kau akan tahu alasannya. Suli menunduk dan menjilat ujung tusuk sate itu. Seketika, tubuhnya gemetar, matanya membelalak. Bahkan air mata mengalir dari sudut matanya. Auranya luar biasa, gumamnya. Hanya dengan menjilat sedikit saja, energi spiritual yang terasa hampir setara dengan setengah tahun latihannya. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan tak mampu menahan aura dominan dari daging itu. Jika ia memakannya langsung, tubuhnya pasti akan kuat dan akan meledak. Dengan penuh rasa hormat, Suli menunduk. Terima kasih guru, atas kemurahan hatinya. Bailu menambahkan, jilat sekali sehari sudah cukup, jangan serakah. Suli mengangguk. Murid akan mengingatnya. Malamnya. Di luar gerbang menuju tempat tinggal Bailu, dua sosok mencurigakan mulai bergerak. Mereka melintasi portal dan kini tiba di area kediaman Bailu. Mereka membicarakan tentang kuda-kuda spiritual milik Bailu. Sebelumnya, beberapa siswa pernah mencoba mencuri kuda-kuda itu, tapi justru dipukuli oleh si kuda. Kali ini, mereka datang lebih siap. Di tangan mereka ada sebuah botol kecil berisi ramuan bernama pemabuk bermata seribu, yang diklaim bisa membuat monster di bawah peringkat 5 pingsan hanya dengan mencium baunya. Tepat saat mereka hendak melancarkan aksi, Bailu muncul di dekat kandang. Ia sedang memberi makan kuda-kudanya dengan lembut. Terlihat jelas bahwa Bailu sangat menyayangi kuda-kuda itu, dan mereka pun menyukainya. Begitu Bailu pergi, kedua penyusup itu langsung mulai melancarkan aksi dengan senyum psikopatnya. Beberapa menit sebelumnya, Suli tampak duduk di kamarnya, membuka halaman demi halaman buku yang diberikan Bailu siang tadi. Setelah selesai belajar, ia tiba-tiba mendengar suara dari luar rumah. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa yang berani datang ke puncak Qingluan untuk membuat onar. Suli melangkah perlahan menuju pintu, berniat memberikan pelajaran pada penyusup yang berani mengganggu tempat tinggal gurunya. Sementara itu, di tempat para penyusup, mereka telah menuangkan ramuan ke makanan kuda. Keduanya tampak puas, mengira semua berjalan sesuai rencana. Tepat saat itu, suara dari belakang membuat mereka terkejut. Siapa di sana? Sebutkan nama kalian, seru Suli dengan dingin. Ia berdiri tak jauh dari mereka, dikelilingi aura biru muda yang mengalir deras dari tubuhnya. Penyusup junior terlihat panik, lalu berbisik pada seniornya. Kenapa ada orang lain di sini selain Bailu? Dia pasti murid yang meninggalkan departemen pedang dan memaksa jadi murid Bailu, jawab penyusup senior, terlihat tidak senang. Kemudian ia melangkah maju, menatap Suli dengan angkuh. Gadis kecil, ini bukan urusanmu, kembalilah ke rumah dan tidur. Suli menatapnya tajam. Bukan urusanku, jangan harap kau bisa menyentuh milik guruku. Mendengar itu, penyusup senior melesat ke arah Suli. Kalau begitu, kita lakukan saja dengan cara kasar. Ia tampak yakin bisa mengalahkan Suli dengan mudah. Suli sendiri masih berdiri santai, tidak bergerak sedikit pun. Tepat saat tangan penyusup hampir menyentuhnya, Suli menghindar dengan ringan, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang kepala lawannya dengan keras. Tubuh penyusup terpental jauh ke belakang. Penyusup junior segera membantu seniornya bangkit. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tapi senior itu melepaskan tangannya sambil berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Ia mulai menyadari bahwa Suli bukan gadis biasa. Dengan serius, ia maju lagi, mengaktifkan aura merah yang menyelimuti tubuhnya seperti api. Ia menoleh ke juniornya. Biarkan aku hadapi dia. Kalau aku tak bisa mengalahkannya, barulah kau bantu. Ia melesat ke arah Suli. Aura panas menyambar udara sekitarnya. Suli pun bergerak maju. Tapi sebelum penyusup sempat menyerang, tendangan Suli lebih dulu menghantam pinggangnya, membuat tubuhnya terpental sekali lagi. Penyusup junior akhirnya maju, bersiap untuk bertarung. Di saat bersamaan, Bailu yang sedang tidur di rumahnya sempat terbangun karena suara keributan di halaman. Ia hanya membuka matanya sebentar, lalu mengaktifkan rune kedap suara sebelum kembali tidur dengan tenang. Suli menyadari kehadiran rune itu. Dengan mengerahkan seluruh auranya, ia menatap kedua penyusup yang kini dalam kondisi babak belur. Tampaknya, guru tidak berniat membiarkan kalian pergi begitu saja, ucapnya dingin. Kedua penyusup gemetar dan akhirnya memohon ampun, tubuh mereka sudah tak sanggup berdiri tegak. Masih di malam yang sama, kakak senior tertua dari Departemen Beast Taming, He Xiansheng, duduk di kursi khususnya. Wajahnya tampak marah, tangan mengepal menghantam meja di sampingnya. Ia murka karena anak buah yang ia perintahkan untuk mencuri kuda gagal melaksanakan tugas. Penyusup junior membela diri, mengatakan bahwa mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tapi murid Bailu terlalu kuat untuk mereka hadapi.
Junior lainnya menambahkan bahwa begitu mereka pulih dari cedera, mereka pasti akan membawa si hitam kembali. He Xiansheng akhirnya menyerahkan masing-masing 3 pil spirit dan 2 pil nourishing sebagai kompensasi atas luka mereka. Penyusup senior segera mengucapkan terima kasih berkali-kali, menundukkan kepala dalam-dalam. Setelah itu, He Xiansheng memberi perintah kepada para anggota Departemen Beast Taming untuk bersiap. Ia berniat membawa mereka ke puncak Qingluan untuk menuntut keadilan. Namun, ketika mereka hendak pergi, seorang pria tiba-tiba berlari dari luar dan menghentikan langkah mereka. Orang itu menyarankan agar He Xiansheng tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, Bailu adalah seorang guru. Dan kali ini, pihak mereka yang lebih dulu melakukan kesalahan. Jika langsung mendatangi tempat Bailu sekarang, itu akan merepotkan bila sampai tertangkap. Karena itu, ia mengusulkan untuk membawa masalah ini ke aula penegak hukum. Lagi pula, seorang murid yang memukuli orang lain termasuk pelanggaran peraturan. He Xiansheng merenung sejenak, lalu mengangguk. Ia segera mengubah perintahnya dan memerintahkan semua anggota menuju aula penegak hukum. Keesokan paginya, cuaca sangat cerah. Bailu yang baru bangun tidur keluar dari rumah, meregangkan tubuhnya sambil menguap ringan. Tak lama kemudian, Suli juga bangun dan menyapa gurunya. "Selamat pagi, guru," ucapnya sopan. Bailu yang sedang mengayunkan kapak memotong kayu, menoleh sedikit dan bertanya, "Bagaimana bacaanmu tadi malam?" Suli tersentak mendengarnya. Dengan sedikit gugup, ia menjawab, "Saya membaca buku itu sepanjang malam, tapi setelah membaca setengah halaman, energi spiritual saya habis, dan saya sama sekali tidak bisa memahaminya." Bailu tetap sibuk dengan kapaknya. Tanpa menoleh, ia berkata, "Bacalah yang bisa kamu pahami. Jangan memaksakan diri. Aku tidak pernah menyuruhmu seperti itu." Suli menunduk sejenak, lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Guru yang terhormat, aku tahu, rahasia kultivasi yang guru berikan sangat hebat, tapi aku benar-benar tidak mengerti isinya, bahkan hanya setengah halaman pun." Bailu menghentikan gerakannya seketika. Ia menoleh cepat, ekspresinya berubah serius. "Apa katamu? Kau membaca setengah halaman?" Suli tampak murung, merasa bersalah karena hanya bisa membaca sejauh itu. Suli menunduk dan meminta maaf karena merasa telah mengecewakan gurunya. Bailu menatapnya sebentar, lalu berkata bahwa ia tidak kecewa, hanya sedikit terkejut. Ia mengira Suli hanya akan membaca beberapa baris, bukan setengah halaman. Suli menunjukkan ekspresi frustrasi dan bertanya apakah bakatnya terlalu rendah. Bailu menggeleng, menenangkan Suli dengan mengatakan bahwa hal itu justru luar biasa. Dalam hati, Bailu mengakui bahwa buku-buku itu adalah kumpulan jimat dan rune yang sangat canggih. Ia sendiri tidak menyangka Suli mampu memahami hingga setengah halaman dalam satu malam. Sambil tetap mengapak kayu, Bailu berkata bahwa meskipun pengetahuan tentang rune dan segel adalah wajib, tak perlu terburu-buru. Ia lalu melemparkan sebuah token ke arah Suli. Token itu akan memberinya izin untuk mengunjungi perpustakaan akademi dan membaca buku-buku lain. Suli juga diberi kebebasan memilih metode latihan lain. Jika level token itu meningkat, maka ia bisa mengakses ruangan yang lebih tinggi dan rahasia latihan yang lebih baik. Suli menatap token di tangannya dan bertanya bagaimana cara menaikkan levelnya. Bailu menjelaskan bahwa salah satu caranya adalah menyelesaikan tugas-tugas acak yang dikeluarkan di gunung depan akademi, dan yang lain adalah mengikuti ujian murid. Suli membungkuk hormat. "Terima kasih atas bimbingannya, guru." Meskipun begitu, dalam hati, ia merasa token itu tak sebanding dengan buku yang diberikan gurunya. Baginya, yang pernah menjadi immortal dan berlatih selama 10.000 tahun, buku itu adalah cheat yang bisa dipelajari seumur hidup. Saat melihat gurunya mendongak ke langit, Suli bertanya, "Ada apa, guru?" Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Suli, murid puncak Qingluan, terimalah hukuman." Suli menoleh pada Bailu. "Apakah mungkin orang keparat yang tadi malam aku beri pelajaran datang lagi?" Ia terlihat bersalah. "Maaf, guru, aku tidak menahan diri. Ini pasti akan menimbulkan masalah." Bailu menatapnya santai. "Tak perlu khawatir, serahkan padaku, tugasmu hanya belajar." Mereka melangkah ke depan gerbang teleportasi. Bailu mengajak Suli untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, banyak orang sudah berkumpul, bahkan beberapa terlihat datang dengan terbang, menandakan status mereka sebagai petinggi. Di antara mereka, 2 orang penegak hukum tampak menunggu, berdiri di udara dengan aura menekan. Begitu Bailu dan Suli keluar, mereka sedikit terkejut melihat jumlah orang yang hadir. Salah satu penegak hukum, pria di sisi kanan, berbicara terlebih dahulu. Namanya Songlang. Ia menyampaikan bahwa aula penegak hukum telah menerima laporan bahwa Suli, murid Departemen Rune dan Segel, telah melanggar aturan akademi dan dengan sengaja melukai sesama murid. Ia meminta Bailu menyerahkan Suli untuk dihukum sesuai aturan. Bailu berjalan santai menembus kerumunan. Zhao Cheng, penegak hukum lainnya,
menegaskan bahwa bukti sudah jelas. Ia meminta Suli untuk ikut secara sukarela. Bailu berhenti, lalu memandang orang yang berdiri di belakang kedua penegak hukum. Ia mengenali sosok itu sebagai He Xiansheng. "Aku ingin tahu," katanya, "tentang dua murid Departemen Bis Taming yang menyelinap ke puncak Qingluan tadi malam untuk membuat masalah. Bagaimana kalian menanganinya?" He Xiansheng menjawab tergesa. "Mereka hanya tidak sengaja menyelinap dan tak ada niat jahat. Aku sudah menghukum mereka dengan keras." Bailu berbalik dan berkata tenang. "Kalau begitu, muridku juga tak sengaja melukai mereka. Aku akan menangani ini sendiri. Tak perlu repot-repot pihak aula penegak hukum ikut campur." He Xiansheng berteriak. "Berhenti. Aula penegak hukum sudah menyatakan muridmu bersalah. Jika kau bersikeras seperti ini, akibatnya akan buruk." Bailu menoleh dengan tatapan tajam. "Apa kau sedang mengajarku tentang aturan?" He Xiansheng terdiam, menelan ludah. Lalu ia berteriak kepada dua penegak hukum, menuduh Bailu melindungi orang bersalah dan memohon agar mereka segera bertindak. Bailu dan Suli terlihat kesal. Kedua penegak hukum itu langsung turun ke tanah, menciptakan retakan hebat. Songlang berkata dengan nada berat, "Orang yang menentang aula penegak hukum tak pernah berakhir baik. Instruktur Bailu, kau paham itu kan?" Bailu menjawab santai, "Hanya dua keparat. Kalian pikir bisa mewakili aula penegak hukum sepenuhnya?" Zhao Cheng marah. "Berani mempermalukan aula penegak hukum. Hari ini, aku akan menangkapmu dan semua muridmu." Keduanya langsung melesat ke arah mereka. Melihat itu, He Xiansheng tersenyum puas. Bailu mendorong Suli ke depan seolah menyuruhnya menghadapi mereka. "Tunjukkan hasil studimu semalam. Jangan buat aku kecewa." Suli mengangguk. Pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Saat pedang jauh hampir menyentuhnya, Suli berhasil menghindar. Songlang menyusul dengan serangan cepat, tapi Suli kembali menghindar dengan kecepatan tinggi. Dalam hati, ia berpikir bahwa tak heran orang-orang ini dipakai untuk mengujinya, karena mereka terlalu lemah, tidak pantas melawan gurunya. Suli menghindari serangan demi serangan dengan mudah. Ia merasa bahwa selama terus mengikuti gurunya, ia akan bisa naik tingkat dengan cepat. Bahkan menjadi immortal bukan hal mustahil. Songlang bingung melihat gerakan Suli. Di tengah pertarungan, Suli tampak sedang menggambar jimat, sesuatu yang bahkan Master Rune dan Segel pun harus lakukan dengan sangat hati-hati dalam keadaan tenang. Tapi kini, Suli melakukannya sambil bertarung. Zhao merasa diremehkan. Songlang lalu mengajak Zhao menggunakan teknik rahasia mereka. Zhao mengayunkan pedangnya dan aura hijau meluncur ke arah Suli. Serangan itu dihindari dengan mudah, tapi dari atas, Songlang sudah menyiapkan tebasan lain, disusul oleh Zhao dari sisi lain. Kedua serangan itu datang bersamaan. Songlang meluncurkan aura berbentuk naga hijau. Saat itu juga, Suli mengangkat jari tengah dan telunjuknya. Kilatan petir muncul dan menyambar tanah, membentuk lingkaran petir di sekitarnya. Serangan gabungan Songlang dan Zhao Cheng mengarah langsung ke Suli, yang dengan cepat memusatkan energi petir ke tangan kirinya. Energi itu membentuk sebuah bola bercahaya biru, lalu memancar membentuk tameng di sekeliling tubuhnya. Kedua serangan menghantam tameng itu secara bersamaan, memicu ledakan energi yang sangat dahsyat. Debu membubung tinggi di udara, sementara Songlang dan Zhao Cheng berlutut, berusaha menahan dampak dari benturan tersebut. Songlang bergumam pelan, bertanya-tanya apakah serangan itu berhasil. Namun harapan mereka pupus. Saat debu perlahan mereda, sosok Suli masih berdiri tegak, dikelilingi oleh dua bola energi yang memancarkan sambaran petir. Bola-bola energi itu kemudian berubah bentuk menjadi dua burung petir biru. Dengan suara dingin dan tenang, Suli berkata bahwa sudah saatnya sedikit lebih serius. Kedua burung energi itu melesat cepat ke arah Songlang dan Zhao Cheng. Mereka terkejut dan diliputi rasa takut saat menyaksikan sambaran itu datang mendekat. Dalam sekejap, keduanya dihantam secara brutal oleh petir tersebut. Dari kejauhan, Bailu memperhatikan pertempuran itu. Ia sempat berpikir untuk memberikan kantung empedu kepada Suli, namun segera membatalkan niat itu karena menyadari bahwa atribut petir milik Suli tidak cocok dengan kantung empedu yang beratribut kayu. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke jurang Changwu demi mencari ranah breaking object dengan atribut petir. Sementara itu, Suli telah selesai membakar tubuh para penegak hukum hingga hangus. Songlang, yang masih bisa berbicara, berteriak kepada Hexian, menanyakan mengapa dia hanya diam saja, padahal mereka semua datang ke sini untuk membantunya. Hexian berkeringat dingin, wajahnya menunjukkan ekspresi panik seolah hendak kabur. Ia tahu, jika Songlang dan Zhao Cheng saja tidak bisa mengalahkan Suli, maka dirinya yang hanya satu orang tidak punya harapan. Tiba-tiba, sambaran petir menghantam tubuh Hexian. Kilat itu membentuk sebuah runi menyala di dadanya, membuat Hexian langsung berlutut. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya kenapa Suli melempar rune ke arahnya. Namun Suli hanya menunjukkan ekspresi polos, lalu berkata dengan santai, "Maaf, tadi aku sebenarnya ingin membidik Songlang, tapi malah kena kau." Di sampingnya, Bailu memberikan isyarat kepada Suli untuk mundur. Suli menunduk, mengangguk,
lalu mundur perlahan. Songlang duduk dengan kesal di tanah, menatap Bailu dengan penuh kemarahan. Ia mengancam bahwa Bailu telah memanfaatkan muridnya untuk menyerang para penegak hukum, dan bersumpah bahwa aula penegak hukum tidak akan tinggal diam. Ia berkata dengan getir, "Tunggu saja dan sesali." Namun Bailu hanya mengorek kupingnya sambil berkata santai, "Menyesal? Seharusnya kalian bertiga yang harus menyesalinya." Songlang terkejut lalu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Bailu mengangkat tangannya, mengeluarkan sedikit auranya, lalu menunjuk ke tanah sambil berkata, "Berlutut." Dalam sekejap, semua orang di puncak Qingluan berlutut tanpa bisa menahan tekanan luar biasa dari kekuatan langit. Petir menyambar liar di langit, membentuk kilatan yang mengguncang seluruh area. Zhao Cheng yang sudah tengkurap di tanah, bertanya dengan ekspresi syok. "Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengeluarkan aura sebesar ini? Apa kau sudah pulih?" Bailu menatap mereka dan menjawab, "Kalian lupa di mana kalian berdiri. Ini adalah puncak Qingluan." Darah mengalir dari mulut Songlang yang bergetar. Akhirnya, Bailu memutuskan untuk membiarkan kedua penegak hukum pergi karena menurutnya mereka hanyalah alat dari Departemen Beast Taming. Hexian, sementara itu, tetap dibiarkan berlutut sampai pemimpin departemen datang dan berbicara baik-baik. Di markas Departemen Beast Taming, Songlang dan Zhao Cheng melapor kepada Instruktur Cheng, pemimpin departemen. Mereka menjelaskan semua yang terjadi, termasuk bahwa Hexian masih berlutut di puncak Qingluan. Instruktur Cheng mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa ia sendiri akan menangani masalah ini dan mempersilakan mereka berdua kembali. Songlang dan Zhao Cheng menunduk hormat, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Dalam hatinya, Songlang tersenyum dingin. Ia yakin, meski Bailu punya puncak Qingluan sebagai pendukungnya, dia tetap bukan tandingan Instruktur Cheng yang telah mencapai ranah Living Aperture. Instruktur Cheng memanggil seorang murid bernama Yin Hai untuk menemaninya ke puncak Qingluan besok malam, guna menjemput Hexian. Keesokan paginya, cuaca cerah dan sejuk, namun suasana hati Bailu sangat buruk. Ia duduk makan di luar rumah, kesal karena seharian penuh belum juga ada orang dari Departemen Beast Taming yang muncul. Setelah makanannya habis, ia melangkah menuju halaman tempat ia biasa membelah kayu. Di sana, ia melihat Suli tengah menulis rune di udara. Kayu-kayu yang berserakan di sekitarnya melayang, lalu Suli melompat dan menendangnya satu persatu dengan gerakan yang anggun, hingga kayu itu hancur berkeping-keping. Bailu mendekat dan berkomentar, "Gerakanmu tenang, tidak buruk." Suli senang melihat gurunya datang. Bailu lalu menyerahkan selembar jimat dan berkata, "Aku akan pergi dalam perjalanan. Kalau ada orang dari Departemen Beast Taming datang dan membuat masalah, cukup lemparkan jimat ini." Suli menerima jimat itu dan menjawab, "Jangan khawatir guru, aku tidak akan membiarkan siapapun datang dan membuat kekacauan." Bailu mengangguk, lalu terbang menjauh sambil berkata, "Jaga dirimu baik-baik, mungkin aku akan kembali besok pagi." Suli menatap langit, memperhatikan kepergian gurunya. Sementara itu, Jurang Changwu, tempat tujuan Bailu, adalah wilayah kediaman klan iblis Yun Huang. Semakin dalam masuk ke dalamnya, semakin tinggi tingkat kekuatan para iblis di sana. Di peta yang terbuka di panel, terlihat lokasi-lokasi seperti Akademi Qinghong, Tebing Qingxi, Lembah Jiuli, Bukit Kolam Putih, dan Pilar Panlong. Di bagian terdalam, tersembunyi sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di ranah Mahayana, 12 leluhur iblis. Bailu terbang cepat menembus langit. Sesaat kemudian, ia berhenti di atas sebuah bukit dan merenung. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Suli saat ini belum bisa menggunakan material milik para leluhur iblis. Pemandangan luar biasa terbentang di depannya, dengan kilat menyambar-nyambar, tiada henti. Bailu memutuskan untuk mencari Raja Iblis bertipe guntur terdekat dan meminta sesuatu darinya. Namun, sebelum ia sempat beranjak, matanya menangkap sosok wanita di bawah bukit. Bailu menduga bahwa wanita itu adalah murid dari akademi. Bola-bola sihir berwarna ungu menghujani wanita tersebut, memicu ledakan besar. Bailu menghela napas panjang. Masalah tampaknya datang silih berganti. Wanita itu masih mampu bertahan berkat sihir pelindung yang ia gunakan di detik-detik terakhir. Meski tubuhnya tetap terkena dampak besar dari serangan itu. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar, pelaku serangan barusan. Dengan nada dingin, pria itu berkata bahwa ia hanya ingin bermain-main tanpa membuat si wanita kehilangan sepotong pun dagingnya. Wanita itu tetap diam, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia menolak dengan tegas. Pria besar itu menunjukkan ekspresi psikopat dan berkata bahwa bahkan Departemen Four Arts hanya melatih wanita-wanita untuk menjadi hewan peliharaan akademi. Ia menyarankan agar wanita itu menurut saja padanya, maka mungkin ia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Wanita itu terus diam, gemetar menahan tekanan yang luar biasa. Wanita itu bernama Yun Ruo. Ia meletakkan dua jarinya di tengah jidatnya, mengaktifkan energi spiritualnya. Dengan suara lantang, ia berteriak pada pria bertubuh besar di depannya. Ia bersumpah, bahkan jika harus mati,
Ia tidak akan membiarkan pria itu menyentuhnya. Pria itu melesat cepat, tangan kirinya terulur ke arah kepala Yunruo dengan energi terkonsentrasi di telapak tangannya. Yunruo terkapar. Dalam benaknya, ia sadar kekuatan spiritualnya telah diblokir oleh pria itu. Ia tak bisa bergerak, tak bisa mengalirkan aura. Pria bertubuh besar itu menunduk, menggenggam pipi Yunruo dengan kasar. "Wajahmu begitu halus dan lembut," ucapnya sambil menyeringai. "Aku akan membawamu ke tempat lain, lebih nyaman untuk bersenang-senang." Yunruo yang tergeletak tak berdaya mulai merasa ketakutan. Dalam pikirannya, ia teringat kakak seniornya. Benarkah ini akhirnya? Haruskah ia ternoda oleh bajingan seperti ini? Tiba-tiba, terdengar suara asing, lembut namun tegas, berbisik hanya ke telinganya. Pukul dia di titik dan zong. Mata Yunruo membelalak. Aura dalam tubuhnya yang sempat tertahan tiba-tiba meluap liar. Ia menghimpun kekuatannya dan menghantam tepat ke titik yang disebutkan. Pria bertubuh besar itu tak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung terhuyung, terlempar jauh, menghantam batu besar di belakangnya. Darah menyembur dari mulutnya. Dari titik serangan itu, tubuhnya tampak seolah terkoyak dari dalam. Darah mengucur membasahi sekujur tubuhnya. Yunruo berdiri terkejut, kebingungan dengan energi yang tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Seorang pria lain berlari ke arah tubuh besar yang terkapar itu, berteriak panik sambil memanggilnya, "Bos." Yunruo justru menunduk hormat berkali-kali ke arah kosong di depannya. Dalam hatinya, ia yakin seorang seniornya yang telah membantunya dari kejauhan. Tak jauh dari situ, Bailu berdiri menggunakan sihir tak terlihat. Ia mengamati Yunruo, lalu tersenyum kecil. Bahkan membungkuk ke udara. "Apakah semua murid yang dilatih oleh kakak senior Yue seaneh ini?" gumamnya. Pria yang baru datang mengeluarkan auranya. Ia menatap Yunruo dengan sorot tajam. "Hai kau, aku akan membalas dendam untuk bosku." Yunruo mengambil posisi bertarung. "Kalau kau memang punya nyali, majulah," katanya tegas. Meski dalam hati, ia tahu dirinya sudah kehabisan energi spiritual. Pria itu menyerbu ke arahnya. "Jangan pura-pura, aku tahu kau baru saja menguras kekuatanmu. Matilah." Yunruo tetap berdiri, meski dalam hati ia bertanya, "Senior, sekarang apa yang harus aku lakukan?" Suara itu kembali terdengar, menjawab tenang. "Ambil langkah ke kiri dan tekan aku poin ginjalnya." Yunruo mengikuti instruksi itu, tapi lawannya tampaknya bisa membaca arah serangan. Kini, tangan lawan yang dipenuhi aura sudah mengarah ke lehernya. Yunruo benar-benar terpojok. Bailu tak tinggal diam. Ia menyentil jarinya ke udara, dan tiba-tiba rantai-rantai aura muncul, mengikat tubuh pria itu. Pria itu tak bisa bergerak sedikit pun. "Bunuh dia," kata Bailu tenang. Yunruo menatap pria yang terjerat, lalu berkata, "Sebelum aku membunuhmu, jawab satu hal. Kakak seniorku, di mana dia sekarang?" Pria itu menyeringai. "Wanita itu?" Dia melarikan diri sambil meledakkan kinya sendiri. Mungkin juga sudah dimakan oleh serangga jurang Changwu. Yunruo menggertakkan giginya. "Jangan mengada-ada." Pria itu tertawa keras. "Kalau kau berani, bunuh aku. Mari kita lihat, apakah Sekte Wuxiangjie akan membiarkanmu lolos?" Yunruo tersentak. "Kau dari Sekte Wuxiangjie?" Bailu akhirnya menampakkan diri, berjalan ke depan dengan santai. "Untuk apa Sekte Wuxiangjie dari utara mengirim orang ke sini?" Pria itu kaget melihatnya. Kau siapa?" "Apa aku begitu tidak terkenal?" jawab Bailu acuh. "Tidak mungkin, dengan kultivasi periode open light, kau hanya sampah." Yunruo ikut terkejut. Orang yang diam-diam membantuku, ternyata Bailu? Sampah yang diakui oleh akademi? Bailu mendekat. "Aku tidak tertarik bermain interogasi denganmu, jawab atau mati." Pria itu tetap menyeringai. "Aku tidak akan memberitahumu." Bailu menguatkan kekangan pada rantai-rantainya. "Baiklah, kalau begitu, mati sajalah." Jeritan kesakitan mengiringi semburan darah dari tubuh pria itu. Yunruo berseru, "Instruktur Bailu, kau membunuhnya. Bagaimana aku bisa menemukan kakak seniorku sekarang?" Bailu membuat simbol rune di udara. "Tenang saja, aku bisa mencarinya." Dari rune api itu, terbentuk seekor burung kecil yang menyala. Bailu bertanya, "Kau punya sesuatu milik kakak seniormu? Lebih bagus jika pernah dipakainya langsung." Yunruo mengangguk. "Aku punya sapu tangan bordir yang dia buat untukku dengan tangannya sendiri." Burung api itu membawa sapu tangan tersebut, lalu terbang menjauh. Yunruo mengepalkan tangan kecilnya dan berseru pelan, "Ayo, burung kecil, tolong temukan kakak seniorku."